Menjadi tua itu keharusan, menjadi dewasa itu pilihan. Karena yang pertama itu otomatis terjadi ketika orang sampai pada usia yang lama dalam hidup ini. Sedangkan yang kedua memerlukan usaha keras dan sadar. Bukan hanya dalam hal kepribadian saja, orang membutuhkan kedewasaan. Dalam kehidupan rohani, manusia juga perlu dewasa. Sebagaimana orang dewasa membutuhkan makanan yang keras, demikian pula orang yang ingin secara rohani matang, dia memerlukan makanan yang keras. Mereka yang belum dewasa imannya masih harus diberi makanan yang lunak seperti susu. Demikian Sang Rasul Agung mengingatkan orang-orang di Korintus sebagai orang-orang yang belum dewasa dalam iman. Mereka belum siap untuk menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan. Apa tandanya seorang itu dewasa dalam hal iman? Santo Paulus mengatakan di dalam Korintus 1 ayat 3. Sebab jika di antara kalian ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kalian masih manusia duniawi dan hidup secara manusiawi? Demikian Rasul Agung mengingatkan umatnya di Korintus yang baru tumbuh di dalam kehidupan imannya. Sampai saat ini, kehidupan orang-orang beriman, orang-orang beragama juga ditandai oleh orang-orang yang belum dewasa imannya. Salah satu tandanya seperti dikatakan oleh Rasul Agung tadi, ialah bahwa di antara orang-orang beriman itu masih terjadi perselisihan, ada rasa iri hati, dan lain sebagainya. Tanda bahwa orang secara iman kurang dewasa adalah mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Dalam masyarakat kita sekarang, di dalam kehidupan gereja sekalipun, ditemukan orang-orang yang imannya belum dewasa. Mereka itu masih mencari kepentingan diri sendiri. Karena itu seringkali terjadi perselisihan, percekcokan, perpecahan. Perselisihan dan percekcokannya itu sedemikian rupa sehingga memalukan bukan hanya bagi jemaat, tetapi juga bagi orang-orang di luar jemaat. Pada saat menghadapi kesulitan seperti pandemi sekarang ini, orang-orang beriman ditantang untuk menghadapi kesulitan itu. Bekerja sama untuk membangun kehidupan bersama yang lebih matang dan dewasa. Saudara, di mana masih ada perpecahan dan perselisihan, orang belum merasakan benar-benar kehadiran Tuhan di sana. Karena itu, manusia memerlukan rahmat dan bantuan Tuhan untuk tumbuh menjadi dewasa. Kita melihat bahwa di antara umat Korintus itu ada perselisihan karena satu merasa diri sebagai pengikut Apolos, yang lain pengikut Paulus, yang lain pengikut Yesus. Orang memang perlu menyadari bahwa karya Tuhan dalam mendewasakan umatnya itu melalui peristiwa sehari-hari. Ada orang-orang yang berjasa di sana. Namun, baik Apolos maupun Paulus hanyalah orang yang menanam dan menyiram. Tanpa Tuhan, tidak mungkin apa yang ditanam itu akan tumbuh. Karena itu, untuk mendewasakan iman, orang juga memerlukan bantuan Tuhan. Orang-orang di sekitar kita menolong agar iman kita tumbuh. Namun, yang sungguh-sungguh kita perlukan adalah rahmat Tuhan sendiri. Karena rahmat itulah yang menghidupkan dan mendewasakan iman kita lewat hidup dan perjuangan kita.